Jumpa kembali di channel saya. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu teman-teman. Kali ini saya akan mereview Telaga Madiredo yang berlokasi di daerah Pujon, Kota Malang. Di samping kanan saya ini adalah tempat parkir untuk mobil. Jadi lokasinya berada di atas sini. Sedangkan untuk parkir kendaraan bermotor berada di bawah. Untuk parkir mobil di tempat ini seharga 10.000. Saya turun menuju ke lokasi tempat parkir kendaraan bermotor. Ini di kanan maupun kiri terlihat ini sepertinya pemakaman umum yang ada di tempat ini. Setelah melewati jembatan lurus sedikit, kira-kira jaraknya sekitar 200 meter di sebelah kanan saya ini. Terdapat sebuah gapura dengan desain bebatuan seperti ini. Jadi belok ke arah kanan. Untuk akses jalan ini pun tidak begitu lebar, sekitar 2 meter teman-teman. Nah, langsung saja berbelok menuju ke arah kiri dan ada papan petunjuk di sana. Saya parkir kendaraan bermotor terlebih dahulu. Untuk harga parkir kendaraan bermotor di tempat ini seharga 5.000. Di sini juga terdapat pos keamanan. Teman-teman juga bisa menitipkan barang berharga di sana. Di sini juga terdapat papan pemberitahuan dan juga peringatan. Tempat wisata Telaga Madiredo ini berlokasi di Dusun Lebo, Desa Madiredo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Telaga Madiredo ini dikelola oleh BUMDes tempat. Pertama kali pembangunan dimulai pada tahun 2017 lalu. Kemudian mulai bertahap dan akhirnya resmi dibuka di bulan Oktober 2022. Di depan terdapat peta tempat wisata Telaga Madiredo ini. Juga terdapat himbauan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ini dia untuk peta Telaga Madiredonya. Memasuki tempat wisatanya terdapat loket yang cukup unik dengan bangunan bambu seperti ini. Saya menuju ke loket untuk beli tiket masuknya terlebih dahulu. Jadi untuk harga tiket masuk saat ini per orang seharga 15.000 teman-teman. Sedangkan di sampingnya juga terdapat papan larangan agar tidak membawa makanan maupun minuman dari luar. Ini dia untuk harga tiket masuknya seharga 15.000. Untuk jam buka tempat ini buka di setiap hari ya. Untuk di weekday buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Sedangkan di weekend buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Tempat wisata Telaga Madiredo ini masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau disingkat dengan nama ADWI yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di tahun 2024 lalu. Nah, kira-kira seperti apa Telaga Madiredo di tahun 2025 ini? Bagi teman-teman yang belum kemari dan memiliki agenda untuk kemari bisa melihat video saya ini terlebih dahulu. Tempat ini berada di lereng Gunung Argowayang dan memiliki ketinggian sekitar 1.200 mdpl. Di tempat ini, teman-teman juga bisa melihat keindahan panorama 4 gunung sekaligus, yakni Gunung Kawi, Kelut, Arjuna, maupun Ulirang. Di depan saya terdapat sebuah bangunan. Saya coba mendekat ke bangunan ini ya. Bangunan ini terbuat dari kayu, sepertinya bangunan untuk musola. Dilihat cukup ramai sekali di pagi hari ini ya. Di depan saya terdapat sebuah patung, ini adalah patung Hanoman. Jadi kenapa ada patung Hanoman di tempat ini adalah karena menurut mitos Telaga Madiredo ini pernah menjadi tempat mandi Hanoman. Dengan di sampingnya terdapat bangunan musola yang cukup bagus, terbuat dari kayu seperti ini ya. Di bagian bawahnya terdapat tempat wudhu. Di bagian lantainya pun juga terbuat dari kayu. Lihat begitu bersih sekali ya. Tempat ini adalah sebuah tempat pemandian dengan air yang begitu jernih sekali. Juga terdapat cukup banyak ikan yang dipelihara di tempat ini. Jadi bagi para pengunjung yang ingin mandi di telaga ini dilarang untuk mengambil ikan yang ada di lokasi tempat wisata telaga ini. Selain bisa berenang bersama dengan ikan, para pengunjung pun juga bisa memberi makan ikan tersebut. Kolam di samping kiri saya ini cukup dangkal, jadi cukup aman sekali digunakan untuk berenang anak-anak. Di depan terdapat sebuah jembatan berwarna merah yang bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini. Di depan saya ini adalah telaga utamanya, jadi untuk air di tempat ini bersumber dari sini teman-teman. Jadi untuk kedalaman telaga ini sekitar 1,5 meter. Tempat ini terlihat begitu indah. Di depan sana adalah bangunan untuk kafenya. Di samping kanan saya ini adalah bangunan untuk tempat duduk santai.
Juga terdapat cukup banyak sekali kolam ikan di tempat ini. Untuk area telaganya sendiri tidak begitu luas, memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter, dan di sekeliling area telaga ini ditata sedemikian rupa hingga terlihat menarik sekali ya. Dia untuk ikannya. Terdapat pula spot foto dengan bentuk bulan sabit seperti ini ya, yang terbuat dari bahan bambu. Di samping bangunan kafenya juga terdapat kamar mandi maupun loker. Kafe ini memiliki bangunan 2 lantai dengan desain interior yang begitu menarik sekali. Di bagian area dinding, atap maupun pilar ditempeli rotan seperti ini. Terlihat begitu indah teman-teman. Untuk meja maupun kursinya pun terbuat dari kayu. Ini dia untuk menu makanan di cafe ini. Untuk harganya pun juga cukup terjangkau, mulai dari harga 5.000. Area sekitar Telaga Madiredo ini cukup banyak sekali ditumbuhi tanaman, membuat lokasi telaga ini pun menjadi lebih asri. Di bagian tengah terdapat salah satu spot foto yang unik dan menarik, menjorok ke lokasi telaganya dengan view alam yang begitu memukau seperti ini ya. Teman-teman bisa menjadikannya sebagai salah satu momen terindah di tempat ini. Juga terdapat bebatuan bergambar seperti ini di sekeliling area telaga ini. Namun tidak ada tulisan, jadi hanya gambar saja, saya tidak begitu mengerti. Apabila teman-teman tahu nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Di sini juga terdapat tempat duduk yang terbuat dari batu cor yang begitu besar. Juga terdapat spot foto berupa bangunan yang ada di belakangnya. Lurus dari sini juga terdapat tempat duduk modern yang terbuat dari besi berwarna putih, dan di bagian atapnya juga diberi ayupan seperti ini ya. Bisa pula teman-teman gunakan sebagai tempat duduk santai sambil menunggu buah hati maupun keluarga yang sedang berenang di telaga ini. Di sini terdapat 2 anak tangga, yang satunya menuju ke lantai atas bangunan cafe ini. Saya menuju ke lokasi sampingnya. Terdapat 2 pilar ya, dan juga tempat seperti lorong. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto. Lurus dari sini saya kurang tahu, ternyata ditutup dan tidak ada akses jalan lagi. Jadi hanya sampai di sini saja. Sepertinya di lokasi atas ini digunakan untuk tempat berkebun. Saya menuju ke lokasi lantai atas cafe ini ya. Untuk anak tangganya pun terlihat cukup bagus dengan pegangan besi seperti ini ya. Sesampainya di lantai atas, ini adalah cor-coran dek ya. Wah, terdapat cukup banyak sekali tempat duduk santai dan terlihat sangat bagus sekali pemandangan dari tempat ini ya. Juga terdapat beberapa pengunjung yang sedang duduk santai sambil menikmati keindahan alam yang berada di tempat ini ya. Saya coba lihat view dari tempat ini menuju ke lokasi telaganya. Lihat begitu bagus sekali teman-teman. Di sini juga terdapat salah satu spot foto yang cukup unik berbentuk bundaran seperti ini ya. Menuju ke lokasi belakangnya, teman-teman bisa melihat panorama keindahan Gunung Kawi maupun Gunung Kelot dari tempat ini ya. Juga lokasi bagian bawah yang begitu indah. Menuju ke lokasi samping Telaga Madiredonya, di sini terdapat sebuah tempat duduk yang cukup banyak. Ada pula tempat duduk outdoor maupun berbentuk dom seperti ini ya. Dengan view Gunung Kawi maupun Gunung Kelot yang terlihat dari tempat ini ya. Lokasi tempat duduk outdoor ini terlihat cukup bagus sekali ya. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu momen terindah di tempat ini ya. Menuju ke samping kiri, di sini terdapat sebuah bangunan untuk tempat duduk outdoor. Dengan bangunan yang menyerupai batuan alam seperti ini ya. Juga berbentuk bulat, di bagian tengah juga terdapat meja. Menuju ke lokasi belakangnya, di sini terdapat papan pemberitahuan. Ini adalah area konservatif, jadi dilarang untuk mengambil ikan di Telaga Madiredo ini ya. Di bagian belakangnya juga terdapat bangunan untuk toilet. Ternyata di sini juga terdapat kolam renang untuk anak. Di bagian belakangnya juga terdapat kafe dan juga area perkebunan seperti ini ya. Di sini juga terdapat tempat duduk seperti ayunan. Dan ini menjadi tempat duduk favorit bagi anak-anak karena bisa bermain dan juga melihat pemandangan alam dari tempat ini ya. Halo. Juga disediakan cukup banyak sekali tempat duduk di samping kolam ini ya. Saya menuju ke lokasi tempat untuk terapi ikan.
Nah, di tempat ini juga ada terapi ikannya, teman-teman. Ini ada papan pemberitahuan di sini ya. Ini kolam terapi ikan, nikmati terapi dengan sensasi baru. Terlihat dari sini, di sana adalah loket dan juga menjualkan makanan ringan. Di sini juga menyediakan tempat bilas yang cukup banyak. Jadi bagi para pengunjung yang sudah terapi ikan bisa membilas kakinya di tempat ini ya. Nah, terlihat cukup bagus sekali di bagian dalamnya. Saya mau menuju ke lokasi terapi ikannya, jadi harus membeli tiket masuknya terlebih dahulu di tempat ini ya, seharga 5.000. Di sini juga terdapat menu makanan yang bisa teman-teman pesan sambil menikmati terapi ikan di sana. Kita masuk Mas ya. Kolam terapi ikan ini kabarnya adalah wahana baru di tempat ini ya. Jadi teman-teman bisa terapi kaki di tempat ini sepuasnya. Jadi tanpa ada batasan waktu dan cukup bayar 5.000 tadi teman-teman. Wah, cukup worth it sekali nih teman-teman untuk dicoba apabila teman-teman pergi menuju ke lokasi tempat wisata Telaga Madiredo ini ya. Ikannya cukup banyak dan terlihat begitu besar. Tempat ini worth it sekali ya. Menuju ke lokasi kolam renang anak di tempat ini, terlihat di bagian tengah juga terdapat bangunan seperti kapal. Jadi kolam renang ini gratis teman-teman, tidak berbayar sama sekali karena sudah berbayar di harga tiket masuknya tadi. Di sampingnya juga terdapat sebuah kafe. Ya, cukup banyak sekali anak-anak yang pernah di tempat ini. Untuk kafe di tempat ini memiliki konsep semi outdoor dengan bangunan khasnya yakni terbuat dari bambu seperti ini ya. Dengan disediakan cukup banyak sekali meja maupun tempat duduk yang terbuat dari kayu. Juga terdapat tempat duduk di tepian seperti ini, menghadap langsung ke pemandangan yang berada di bagian belakang ini ya. Untuk tanaman yang ditanam di sini sepertinya adalah tanaman seledri. Ini dia untuk menu makanan di tempat ini, harganya pun juga sangat terjangkau, mulai dari harga 5.000. Bisa pula digunakan bagi para pengunjung yang ingin duduk santai sambil menikmati makanan dan juga menunggu buah hatinya yang sedang berenang di tempat ini. Di sini juga terdapat anak tangga untuk menuju ke lokasi yang berada di atas sana. Tempat ini begitu luas dan memiliki keindahan alam yang begitu bagus sekali ya. Di bagian atas ini terdapat penataan taman, gazebo maupun tempat duduk outdoor yang begitu indah dan sangat terawat sekali ya. Disediakan cukup banyak sekali gazebo di tempat ini yang bisa para pengunjung gunakan untuk tempat duduk santai. Saya coba berkeliling di area ini ya. Di bagian tengah terdapat pohon namun pohonnya sudah mati ya. Di sini terdapat pemandangan yang luar biasa, teras siring persawahan hijau yang begitu indah. Saya menuju ke area belakang, di samping kanan saya juga terdapat tembok putih sebagai pembatas. Namun ini saya penasaran di sini karena memang ada tulisan, ini adalah zona KIP, Desa Wisata Telaga Madiredo. Nah, dari sini terdapat sebuah bangunan bercatkan putih ya. Ini seperti anak tangga. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melihat panorama keindahan alam di tempat ini dengan sudut pandang 360 derajat. Di area belakang sini juga bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto bersama dengan rombongan. Terdapat sebuah bangunan anak tangga, namun hanya 3 pijakan saja dengan view Gunung Kelut yang begitu indah. Bisa pula teman-teman jadikan sebagai salah satu spot foto yang menarik di tempat ini. Di bagian bawahnya terdapat penataan taman. Dengan di area sekelilingnya terdapat teras siring persawahan hijau. Ini seperti halnya di Ubud, Bali ya. Daripada teman-teman jauh ke sana, mending ke sini saja, bisa melihat pemandangan yang begitu indah ini. Dengan view yang cukup bagus sekali dari tempat ini, teman-teman rasanya perlu mencoba untuk kemari ya. Di bagian bawah sana juga terdapat pedagang yang berjualan pentol. Dan sepertinya juga menyanyikan lagu menggunakan harmonika. Menuju ke bagian belakang, di sini teman-teman bisa melihat keindahan alam yang begitu luar biasa. Jangan lupa untuk mengabadikan momen di tempat ini.
Ternyata di sini juga terdapat anak tangga lagi menuju ke lokasi yang ada di bagian atas. Ternyata di sini juga terdapat sebuah taman yang begitu indah, namun sayang sekali taman ini tidak terawat lagi. Padahal tempat ini sangat bagus sekali ya. Semoga ke depan tempat ini lebih terawat lagi dan juga disediakan cukup banyak tempat duduk santai agar para pengunjung pun juga bisa menikmati keindahan dari atas taman ini ya. Terlihat cukup banyak sekali rerumputan yang cukup tinggi. Di bagian atas sana saya lihat ada sebuah pohon yang cukup besar. Saya coba menuju ke atas melalui anak tangga ini. Kalau dilihat-lihat lagi, penataan taman di tempat ini cukup bagus sekali ya. Ini adalah lokasi tertinggi di tempat ini ya. Terdapat sebuah pohon besar di sini dan hanya sampai di sini saja teman-teman. Di kanan maupun di kiri juga sudah tidak ada akses jalan lagi ya. Kalau begitu saya akhiri, jangan lupa support channel saya dengan memberikan like, comment, share, and subscribe. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.